Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, salam jumpa kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan Bu Eva sampaikan yaitu jenis-jenis paragraf. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat apa itu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif dan paragraf induktif ini dikelompokkan berdasarkan letak ide pokok atau kalimat utamanya. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang letak ide pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Adapun paragraf induktif yaitu paragraf yang letak ide pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan jenis-jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan isi dan tujuannya. Paragraf berdasarkan isi dan tujuannya dapat dikelompokkan menjadi paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Atau kalian bisa menghafalkan dengan jembatan keledai kata depan. D itu deskripsi, E eksposisi, P persuasi, A argumentasi, dan N narasi. Nah, begitu juga bisa. Nah, masing-masing akan kita bahas satu persatu mengenai pengertiannya, ciri-cirinya, dan contohnya. Yang pertama yaitu paragraf narasi atau naratif, sama saja. Pengertian paragraf narasi yaitu paragraf yang menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa tertentu yang disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah menceritakan. Apa ciri-ciri paragraf narasi? Paragraf narasi di dalamnya ada alur, ya. Kemudian tokoh, latar. Nah, paragraf narasi ini juga digunakan dalam teks fiksi, yaitu cerita rekaan seperti dongeng, novel, atau cerpen. Selain digunakan dalam fiksi, paragraf narasi bisa juga digunakan dalam biografi, yaitu teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang. Kita lihat contohnya. Perhatikan baik-baik. Bu Eva bacakan. Saat jam istirahat, Roy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, kemudian mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Nah, ini contoh paragraf narasi anak-anak. Mengapa ini termasuk paragraf narasi? Coba kita analisis.
ya. Di dalam paragraf tersebut terdapat alur atau urutan waktu. Kemudian ada tokoh dan di situ juga ada latar tempat, yaitu di perpustakaan. Nah, maka paragraf tersebut termasuk paragraf narasi. Dan ini adalah cuplikan teks fiksi, yaitu cerpen atau novel. Yang kedua, yaitu paragraf deskripsi atau deskriptif. Pengertian dari paragraf deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan ciri-cirinya. Sehingga tujuannya apa? Para pembaca seakan-akan bisa melihat atau merasakan sendiri objek tersebut. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Nah, tadi kata kuncinya adalah menggambarkan atau melukiskan. Kemudian di situ ada objek tertentu. Nah, yang dimaksud dengan objek ya, atau yang termasuk objek itu bisa orang, benda, binatang, tempat, keindahan alam, dan masih banyak lagi. Kemudian tujuannya agar pembaca bisa seolah-olah melihat sendiri objek tersebut. Nah, itu penggambaran objek melalui panca indera. Contoh paragraf deskripsi. Gadis itu terlihat tinggi semampai dengan kerudung berwarna ungu menutupi kepalanya, membuat kulit badannya yang kuning tersebut tampak semakin cantik. Mata bulat yang bersinar dan disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung mirip wanita Palestina. Mengapa paragraf tersebut termasuk paragraf deskripsi? Coba kita analisis berdasar ciri-cirinya. Paragraf tersebut ada objek ya, yaitu gadis. Kemudian gadis itu digambarkan berdasarkan ciri-cirinya. Tinggi semampai, semampai itu ramping ya, langsing. Kemudian di situ mengenakan kerudung warna ungu, kulit badannya kuning, matanya bulat, dan hidungnya mancung. Nah, itu contoh paragraf deskripsi. Ya, seolah-olah yang belum pernah melihat gadis itu bisa membayangkan, oh gadis itu bagaimana. Ya. Berikutnya yang ketiga yaitu paragraf eksposisi atau ekspositoris. Pengertian dari paragraf eksposisi yaitu paragraf atau karangan yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan pengetahuan dengan tujuan agar pembaca bertambah pengetahuan atau wawasannya. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu mengandung pengetahuan termasuk non-fiksi atau ilmiah, tujuannya untuk menjelaskan atau memaparkan, jadi tidak bermaksud memengaruhi, dan tentunya berdasarkan fakta. Sekarang contoh paragraf eksposisi. Cipluan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan.
Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30 sampai 50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah cipluan menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, mengapa paragraf ini dimasukkan ke dalam paragraf eksposisi? Karena paragraf ini berisi pengetahuan, ya, dan tujuannya untuk menambah ilmu atau menambah wawasan bagi orang yang membacanya. Ya, pembaca yang semula tidak tahu apa itu cipluan, maka dengan membaca paragraf ini, maka ia menjadi tahu atau menjadi bertambah pengetahuan atau wawasannya. Nah, paragraf eksposisi ini hanya menjelaskan atau memaparkan, tidak bermaksud untuk mempengaruhi. Berikut yang keempat, yaitu paragraf persuasi atau persuasif. Pengertian dari paragraf persuasi yaitu paragraf atau karangan yang bertujuan untuk memengaruhi, membujuk, mengajak pembaca agar mengikuti atau melaksanakan keinginan atau kemauan dari penulis. Ciri-ciri paragraf persuasi. Nah, tentunya kata kuncinya adalah mengajak, itu ya. Kemudian fakta, bahasa yang digunakan menarik. Nah, ini untuk iklan pidato persuasif. Tapi yang penting ada ajakannya. Nah, ajakan bisa secara tersurat dan bisa tersirat. Apa yang dimaksud ajakan yang tersurat? Yaitu ajakan yang jelas tertulis pada teks atau bacaan tersebut. Nah, kalian sudah tahu bahwa ajakan itu cirinya ada kata ayo atau mari. Nah, ajakan yang tersirat yaitu ajakan yang tidak tertulis, ya, tidak ada kata ayo atau mari dalam teks tersebut, tetapi maknanya mengajak. Nah, nanti ada contohnya. Nah, ini contoh paragraf persuasi. Susu sangat baik untuk kesehatan kita. Susu banyak mengandung kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Selain itu, susu juga memiliki banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak meminum susu. Nah, ini paragrafnya tertulis ada kata marilah. Jadi sudah jelas itu mengajak, ya, mengajak kita untuk minum susu. Nah, ini dalam paragraf ini ada ajakan yang tersurat. Nah, karena jelas tertulis di situ ada kata mari. Nah, bagaimana untuk ajakan yang tersirat? Nah, coba apabila di kalimat yang terakhir itu Bu Eva ganti begini. Oleh karena itu, minumlah susu setiap hari. Nah, di situ tidak ada kata mari, tidak ada kata ayo. Tetapi secara makna ini termasuk mengajak, yaitu
minumlah susu setiap hari. Berarti maknanya kita diajak untuk minum susu setiap hari. Nah, itu yang disebut dengan ajakan yang tersirat. Meskipun di situ tidak ada kata ayo atau mari, tetapi maknanya itu mengajak. Nah, contoh seperti ini termasuk juga paragraf persuasi. Anak-anak, ya, ini paragraf yang kelima, yaitu paragraf argumentasi. Apa pengertian paragraf argumentasi? Yaitu paragraf atau karangan yang berisi ide atau gagasan atau pendapat yang diikuti dengan alasan atau bukti. Nah, alasan atau bukti itu tujuannya untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapatnya itu benar. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi bersifat ilmiah atau non-fiksi berisi pendapat, ide atau gagasan, kemudian disertai dengan alasan atau bukti-bukti. Alasan atau bukti-bukti itu bertujuan untuk meyakinkan bahwa pendapatnya benar. Nah, ini adalah contoh paragraf argumentasi. Polusi udara dan lingkungannya hampir terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Kendaraan bermotor yang semakin banyak, asap pabrik dan limbahnya adalah contoh yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar, seperti udara menjadi kotor dan tidak sehat. Mengapa paragraf ini termasuk paragraf argumentasi? Nah, karena di dalamnya di sini terdapat pendapat. Nah, pendapatnya yang mana? Coba ini di awal itu ya. Polusi udara dan lingkungannya hampir terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia terutama di kota-kota besar. Kendaraan bermotor yang semakin banyak, asap pabrik dan limbahnya adalah contoh yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Nah, itu adalah alasannya, seperti udara menjadi kotor dan tidak sehat. Ini adalah alasannya. Jadi di dalam paragraf ini terdapat pendapat, bisa ide, bisa gagasan, kemudian di situ diikuti dengan alasannya, bisa bukti-buktinya. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa pendapatnya itu benar. Nah, anak-anak, itu tadi ya ada 5 jenis paragraf ya. Masih ingat paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Nah, kalian cukup menghafal dan memahami kata kuncinya dan ciri-cirinya paling tidak. Nah, coba narasi, tadi kata kuncinya menceritakan. Nah, kalau deskripsi itu kata kuncinya menggambarkan atau melukiskan. Kemudian eksposisi itu menjelaskan. Persuasi kata kuncinya mengajak, sedangkan argumentasi itu kata kuncinya di situ ada pendapat, ide atau gagasan yang diikuti dengan alasan atau bukti-buktinya. Nah, ini Bu Eva akan memberikan kuis ya. Silahkan nanti kalian membaca, kemudian kalian analisis paragraf ini termasuk paragraf yang mana.
pilih di antara 5 tadi ya. Kalian pilih 1 di antara 5 tadi. Nah, Bu Eva bacakan paragrafnya. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke sekolah, aku melihat Budi sedang berjalan begitu cepat. Padahal pagi itu sudah menunjukkan pukul 6.45. Aku mulai curiga. Diam-diam aku mengikuti Budi dari belakang. Ternyata ia akan membolos. Nah, anak-anak, paragraf tersebut termasuk jenis paragraf apa? Nah, silakan berikan alasannya. Nah, jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti ada beberapa siswa yang beruntung yang akan mendapatkan souvenir cantik dari Bu Eva. Nah, nanti souvenir itu akan Bu Eva titipkan kepada orang tua kalian ketika mengumpulkan atau mengambil PJJ di sekolah. Silakan anak-anak berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini saja yang dapat Bu Eva sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika masih ada yang belum paham, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya, kalian bisa WA Bu Eva kapan saja. Insya Allah dengan senang hati Bu Eva akan menjelaskan kembali. Selamat belajar, selamat berlatih, terus berdoa. Semoga sukses untuk kalian semuanya. Man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh tentu akan meraih kesuksesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.